Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasim Asyari dengan nomor NIM 205231305. Di sini saya akan menceritakan peristiwa perjanjian Giyanti. Peristiwa tersebut lahir atau dimulai dari sebuah kesepakatan segitiga politik oleh VOC dengan Kesultanan Mataram yang diwakili oleh Sunan Pakubuwono III dan kelompok Pangeran Pakubumi. Nama Giyanti tersebut diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian yang dilaksanakan di desa yang bernama Janti atau sekarang lebih dikenal dengan Dukuh Kerten Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian tersebut dibuat untuk meredam api konflik masa lalu karena perpindahan Keraton Kartosura ke Surakarta. Pada saat itu, Pangeran Mangkubumi membantu Pakubuwono II dalam meredakan konflik. Dan atas bantuan dari Pangeran Mangkubumi, Pakubuwono II pun memberikan hadiah sebidang tanah untuk Pangeran Mangkubumi. Tetapi hadiah tersebut memicu kecemburuan dari salah seseorang pangeran, dan pangeran tersebut melaporkan kepada Gubernur Jenderal 1 Batavia Jenderal Baron van Imhoff. Kemudian gubernur mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Pelaksanaan ini mendorong Gubernur VOC untuk mengambil sikap menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup dengan melakukan perundingan bersama Pangeran Mangkubumi. Selain berkali-kali melakukan perundingan, akhirnya Harting bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang ingin menjadi penguasa tanah Jawa. Pada 23 September 1754, akhirnya terlaksana kesepakatan antara VOC dengan Pangeran Mangkubumi, kemudian disampaikan kepada Pakubuwono III sebagai pengganti dari Pakubuwono II. Kesepakatan tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya pada November 1754 dan kemudian Pakubuwono III pun menyetujui tersebut. Kesepakatan tersebut mendorong sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di desa Janti sebelah timur Surakarta dan menjadikan pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian atau disebut dengan istilah Patihan Nagari. Hal ini yang menjadikan awal mula Mangkubumi naik tahta menjadi Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati Ngalogo Sajidin Panatagomo Kalifatullah yang ditandatangani pada 13 Februari 1755. Perjanjian tersebut tidak merunci pembagian wilayah sehingga menimbulkan deretan peristiwa. Sementara itu, pasca terjadinya perjanjian Giyanti, Raden Masahid atau juga bisa disebut Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Mangkubumi sekarang masih terus melakukan pemberontakan terhadap VOC dan Raden Masahid
pun berhasil mengalahkan satu kelompok VOC pada Oktober 1755. Kemudian pada Februari 1756 dia juga hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahi dengan Perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa terbagi lagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian dari wilayah Kasunanan Surakarta dengan wilayah kekuasaan yang dikenal dengan Kadipaten Mangkunegara. Pangeran Sambernyawa pun mempunyai tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lelono Jaya Misesa Senopati ing Alaga Satriya Raga Mataram ing Nagari Surakatan Hadiningrat. Keterbelahan Jawa ini belum berhenti pada tahun 1813. Pada masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Jogja juga terbelah hingga lahirlah Pakualaman. Dengan demikian tanah Jawa memiliki 4 perbedaan model politik, antara lain Kasunanan Surakarta, VOC, Kadipaten Mangkunegara, dan lahir ini Pakualaman. Dengan demikian tanah Jawa pun mengantarkan Jawa kepada rupa yang beragam. Dinamika politik yang digerakkan oleh angin revolusi pada masa pertengahan 1940-an membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda. Di masa ini Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya di wilayah Yogyakarta dan di Solo atau Surakarta tersebut. Tetapi beda dengan wilayah Yogyakarta yang di dalamnya terdapat Pakualaman menjadi daerah istimewa. Sekian, saya Hasyim Asyari menceritakan peristiwa terjadinya perjanjian Giyanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.